Dermaga Kerembangkirai merupakan wisata yang terletak di Kelurahan Kerembangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Dermaga Kerembangkirai merupakan pintu gerbang utama menuju kawasan Taman Nasional Sebangau. Dermaga Kerembangkirai berdiri sejak tahun 2017 dan mulai berkembang pada tahun 2019. Dermaga Kerembangkirai dapat berkembang dengan pesat karena partisipasi masyarakat yang aktif dalam peningkatan wisata dermaga Kerembangkirai seperti usaha UKM sekitar wisata, penambahan wahana air, dan pemeliharaan lingkungan yang dikelola oleh kelompok daerah wisata atau Pokdawis. Wisata ini juga dinaungi oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Pariwisata, dan Olahraga Kota Palangkaraya yang ikut berpartisipasi dalam menjadikan Kerembangkirai sebagai pariwisata berkelanjutan. Dermaga Kerembangkirai juga merupakan wisata yang terkenal dengan air hitamnya sebagai ikonik di Kota Palangkaraya. Dermaga air hitam Kerembangkirai menjadi wisata primadona khususnya di wilayah ibu kota Palangkaraya karena keindahan alamnya yang masih asli yang menjadi daya tarik wisatawan serta wahana pendukung seperti kapal hias susur sungai, sepeda bebek air, dan perahu klotok. Dermaga Kerembangkirai selalu diramaikan oleh pengunjung dari berbagai tempat yang menjadikan dermaga Kerembangkirai sebagai tempat wisata atau berlibur. Namun, siapa sangka pada saat memasuki musim kemarau, air hitamnya yang menjadi pusat keindahan dari wisata Kerembangkirai mengering sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah pengunjung wisata. Apakah tanggapan masyarakat sekitar terkait hal ini? Apa yang masyarakat lakukan? Untuk bentuk partisipasi dari masyarakat itu Pak, sebenarnya ada Pak juga pengembangan wisata itu? Saya rasa kalau misalnya mengembang apa sendiri, ya pasti kalau misalnya mereka itu keperluan mau ada. Melihat kesiapan dan keaktifan dari masyarakat dalam menjaga dan mengelola pembangunan wisata ini menunjukkan adanya pendekatan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan hingga generasi mendatang. Berdasarkan pengakuan masyarakat sekitar mengatakan bahwa keputusan pembangunan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Upaya masyarakat dalam pengembangan wisata Kerembangkirai ini sudah cukup maksimal, namun dilihat dari kebutuhan pembangunan wisata ini masih memerlukan dukungan dari pemerintahan terkait, seperti dana untuk memelihara bangunan-bangunan di wisata ini. Dilihat dari kualitas bangunan yang masih kurang dan beberapa bangunan-bangunan yang sudah kurang pemeliharaan, yang perlu harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintahan kota. Pokdawis bersama masyarakat lokal setempat juga sering membuat perencanaan dan evaluasi program pembangunan kepada pemerintah. Seperti hal yang pada musim kemarau terlihat kayu-kayu dan sampah yang bermunculan akibat kekeringan air dan memerlukan banyak tenaga gotong royong untuk membersihkan hal tersebut. Hal ini tentunya akan mengurangi pesona dari wisata dermaga Kerembangkirai. Dalam pemeliharaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat, ternyata mereka sudah cukup berusaha optimal dalam pemeliharaan wisata. Namun tidak semua hal dapat diselesaikan masyarakat sekitar tanpa dukungan pemerintah. Berdasarkan pengakuan dari masyarakat sekitar, bahwanya mereka masih memerlukan pemeliharaan khusus dari pemerintah kota agar dermaga wisata Kerembangkirai dapat beroperasi dengan optimal. Dilihat dari sisi pemerintah, melakukan pendekatan berkelanjutan yang mencakupi pemikiran jangka panjang dan upaya untuk minimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan pengakuan dari Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, di sini pemerintah tidak hanya tinggal diam melihat permasalahan tersebut.
Pemerintah memang tidak dapat melakukan pemeliharaan secara rutin. Namun di samping itu, pemerintah tetap mengkoordinasikan segala kegiatan yang berhubungan dengan wisata dermaga Kereng Mangkirai. Bahkan pemerintah sudah membuat perencanaan pembangunan di dermaga Kereng Mangkirai sejak tahun 2021. Namun belum dapat direalisasikan dikarenakan pengaruh COVID-19 dan akan mulai direalisasikan pada tahun 2024. Dalam penataan pembangunan wisata, pemerintahan mempertimbangkan aspek berkelanjutan seperti perlindungan lingkungan, pembangunan ekonomi masyarakat yang inklusif, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Akan tetapi, upaya pemerintahan ternyata belum cukup optimal. Masyarakat setempat masih mengharapkan perhatian pemerintah terhadap beberapa masalah yang terjadi. Sangat besar harapan masyarakat sekitar agar pemerintah ke depannya dapat meningkatkan pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan wisata dermaga Kereng Mangkirai ini. Hal ini merupakan dinamika pembangunan yang memang sering terjadi di setiap proses pembangunan. Dinamika pembangunan merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai faktor dan aspek yang saling terkait dan berhubungan dalam pencapaian pembangunan. Pembangunan tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, lingkungan, dan politik. Perlu beberapa pertimbangan dalam menentukan perencanaan pembangunan yang efektif. Dalam konteks pembangunan pariwisata, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sektor pariwisata memiliki potensi yang besar untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi suatu daerah. Wisata dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan infrastruktur, dan mempromosikan budaya dan warisan lokal. Namun untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan perencanaan yang matang dan berkelanjutan. Dilihat dari berbagai aspek, beberapa inovasi yang bisa dilakukan dan diperhatikan oleh pemerintah dan juga yang sesuai dengan rancangan program perencanaan pemerintah untuk pembangunan dermaga Kereng Mangkirai mendatang, yaitu pengembangan infrastruktur seperti dibuatnya pembangunan jembatan penyerbangan ke seberang Taman Nasional Sebangau beserta inovasi-inovasi lainnya yang didukung oleh pemerintahan dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangkaraya. Infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan penginapan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata. Investasi pada infrastruktur yang tepat akan meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan, serta memperluas potensi wisata. Pembangunan tidak bersifat statisis, tetapi terus bergerak dan berkembang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan pembangunan harus dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan tantangan yang ada di lingkungan maupun sosial masyarakat. Dinamika pembangunan juga melibatkan partisipasi aktifnya dari berbagai pihak, termasuk pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi dan kerjasama antara berbagai pihak sangat penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ada karena kita, dan pembangunan hadir untuk kita.